Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sodikin, NIM 190 604 64143 dari kelas 2019D. Di sini saya akan mengerjakan tugas media pembelajaran dengan tema renang gaya kupu-kupu atau butterfly. Gambaran sejarah renang gaya kupu-kupu atau butterfly, terus kemudian teknik gaya kupu-kupu, yaitu gerakan kaki, rangkaian gerakan kaki, tarikan lengan, recovery lengan, transisi dari recovery ke tarikan, selanjutnya yaitu pernafasan dan timingnya, selanjutnya yaitu mengajar gaya kupu-kupu mengapung di tempat meluncur, gerakan kaki di tempat, nomor yang diperlombakan, dan kelebihan dan kekurangan. Sejarah gaya kupu-kupu atau butterfly adalah suatu variasi gaya kata atau gaya dada. Menurut S.P.J. Boston, penulis buku Dawson, pada tahun 1928 sudah ada beberapa perenang yang melakukan suatu gaya menyerupai gaya kupu-kupu. Sumber lain yang mengatakan bahwa seorang perenang Jerman, Erich Rademacher, pada tahun 1926 pertama kalinya menerangkan gaya ini dan pada tahun 1927 merenangkannya di Amerika. Selanjutnya, gaya kupu-kupu pertama kali diperkenalkan sebagai bentuk dari gaya dada, di mana gerakan kakinya gaya dada dengan tarikan lengannya gaya kupu-kupu. Pada mulainya gaya kupu-kupu ini dilakukan dengan menggunakan pukulan kaki kata, karena pada masa itu belum ada perkembangan yang dirasa lebih baik dari pukulan kaki kata, dan pukulan kata tersebut yang dianggap menguntungkan. Kemudian pada tahun 1952 FINA atau Persatuan Renang Indonesia memisahkan dua gaya itu dan meresmikan penggunaan kaki dolphin pada gaya kupu-kupu karena pukulan ikan dolphin ini lebih menguntungkan bagi perenang. Di samping lebih cepat juga, gerakan kaki dolphin ini bisa mengikuti gerakan ayunan lengan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sejak tahun 1953 semua rekor gaya kupu-kupu telah dipecahkan dengan pukulan ikan dolphin. Gaya kupu-kupu dapat dikatakan menyerupai gaya crawl dalam hal bahwa dengan bawah lengan dan kaki bekerja serupa, dengan kekecualian yang nyata bahwa kedua lengan bergerak bersamaan. Demikian juga kedua kaki gaya kupu-kupu banyak serupa dengan gaya crawl dalam hal kelompok-kelompok otot dan mekanika yang digunakan, sehingga banyak perenang gaya crawl dapat renang gaya kupu-kupu dengan hanya sedikit waktu latihan dalam gaya kupu-kupu. Hal yang sebaiknya juga betul. Banyak perenang gaya kupu-kupu yang top dapat berlatih ke crawl dengan menggunakan dengan baik tanpa banyak kesukaran. Kemudian teknik renang gaya kupu-kupu atau butterfly. Pertama, posisi badan. Yang kedua, perenang-perenang gaya kupu-kupu menggunakan gaya ini dengan berkata bahwa mereka merasakan suatu gerakan mengalir dari tubuh mereka, yaitu naik turun posisi badan. Pengamatan dari teliti dari film atau serangkaian gambar-gambar dari perenang gaya kupu-kupu sebaiknya menunjukkan bahwa mereka melakukan timing pada gerakan kaki. Selanjutnya, pinggul dari seorang perenang gaya kupu-kupu yang baik dekat dengan permukaan air atau sudut badannya pada umumnya. Kemudian gerakan kaki, yaitu gerakan kaki di sini intinya adalah dengan menggunakan kaki menyerupai dolphin. Jadi bersamaan sejajar dengan hentakan pukulan
ke atas dan ke bawah. Next, rangkaian gerakan kaki yang pertama, tungkai ada pada dasar dari tendangan ke bawahnya dengan tumpit dan hampir ke dalam. Yang kedua, tungkai dibawa ke atas dengan tanpa tekanan pada lutut. Gerakan khusus ini disenangi dan terlihat pada semua gerakan kaki yang baik. Pukulan ke atas dan kaki ini tidak menimbulkan dorongan ke depan. Kemudian tungkai yang terentang terus ke atas. Penekanan tungkai ini mengakibatkan turunnya pinggul. Kemudian tungkai bagian atas mulai turun ketika ujung-ujung kaki mulai ke atas. Gerakan kombinasi ini dapat dilakukan dengan karena tekukan pada lutut. Seperti ini gambarnya. Sedikit singkat saja bahwasanya gerakan kaki ini adalah gerakan yang berkesinambungan. Jadi dari mulai ujung jari kaki sampai ke lutut. Tarikan lengan. Semua perenang gaya kupu-kupu kelas dunia menggunakan tarikan lengan sebagai berikut, yaitu dengan pola gerakan yang digambarkan secara berbeda-beda sebagai suatu lubang kunci, gelas pasir, atau tarikan 8, double atau angka 8. Ini gambarnya. Recovery renang. Yang pertama, persiapan untuk recovery lengan dilakukan sebelum tarikan lengan selesai, yang mana lengan-lengan bagian dan siku-siku telah mulai kembali recovery ketika tangan-tangan masih meneruskan dorongan ke belakang. Tangan pada akhir dari tarikan tidak langsung mendorong ke belakang, tetapi mengayun keluar dalam suatu gerakan memutar. Yang selanjutnya juga sama seperti itu. Kemudian transisi dari recovery dan tarikan. Ini sudah tadi. Silakan dilihat, ini gerakan dari gerakan gaya kupu-kupu atau butterfly. Pernapasan atau timing, sedikit singkat saja bahwasanya pernapasannya itu ketika menarik atau memukul ke air, kemudian badan diangkat, dan disitulah timing pada perenang untuk mengambil nafas. Mengajar gaya kupu-kupu mengapung di tempat, meluncur gerakan kaki di tempat. Ini bisa dibaca. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 bagian. Nomor yang diperlombakan ada 3, yaitu 50 meter, 100 meter, dan 200 meter. Kelebihan dan kekurangan berenang gaya kupu-kupu dapat membantu membentuk otot tubuh. Kekurangan menguntungkan bagi kesehatan tulang karena ketiadaan gaya gravitasi bumi saat berenang justru berpengaruh buruk pada masa tulang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.